berjalan dari lorong gelap menuju cahaya kesuksesan. Aku bermimpi menjadi wanita sukses membawa berkat bagi keluargaku. Walau terlahir dari keluarga yang kurang mampu, tapi itu tidak menjadi halangan bagiku untuk mengejar sebuah kesuksesan. Aku bermimpi berpendidikan di kampus ternama Universitas Riau, melihat kesuksesan di langit-langit cakrawala pendidikan. Aku melihat gedung-gedung tinggi di Universitas Riau, membayangkan menggunakan almet yang berlogo UNRI, mengenakan pakaian yang rapi, sopan dan santun, serta membanggakan orang tuaku. Itulah cita-citaku, menjadi seorang pemimpi sukses. Ibu pasti senang. Bawa kabar gembira buat ibu. Nah, ibu lihat, aku dapat apa dari kampus. Ini ibu nih, bukan duit. Ayo buka dulu. Ayo bu. Kayak. Iya. Bismillah. Nah, lihat kan aku lulus di UNRI. Alhamdulillah, nah lulus ya. Iya. Syukurlah. Iya ibu. Biarpun kita sebelahan tapi kita mampu untuk kuliah. Iya ibu. Dan bekal kedua. Ya. Iya ibu. Doain aku ya bu, biar bisa Amin. sukses di UNRI. Ibu. Mbak ini dari mana? Habis dari mall, beli tas baru, beli cincin baru, berlian, tasnya harganya 30 juta. Ih, saya tengok. Ih, bagus sekali tasnya, sumpah. Bagus dong. Iya, ada mutiara-mutiaranya deh. Iya, dari itu tuh 30 juta kecil lah ya, dari Mamski, baru ditransfer. Oh, dia ulang tahun. Nggak dia ulang tahun sih, Oh, udah nggak cuman usah beli pegang gitu lama-lama. aja. Iya, beli gitu aja, 30 Ya Allah, juta, pengen mahal. kali dia jadi anak orang kaya kayak gitu. Iya dong, anak pengusaha. Ini apa nih? Inilah si Mbak Indah, dia beli Beli tas baru, 30 tasnya juta. branded. Kita tengok ha. Oh, lihat. Ada berliannya nih ha. Ada buaya. Dia anak orang kaya. Iya, udah jangan lama-lama dipegang ah. Ih. Emang dia anak kaya kan? Iya, kan dia nggak pengusaha. Enggak. Yang aku tahu udah lama aku temenan. Iya, sosok kaya aja di kampus nih ya. Tahu apa sih, Najwa? Udah jelas aku anak Ini orang kaya. mamaku tuh kan yang tukang sapu yang depan FKIP tuh. Tukang sapu? Iya. Siapa yang bilang mama aku tukang sapu? Ih, nampak lah ada mamaku nyapu depan tuh aja, sok-sok kaya kau. Beneran nih. Ih, kau percaya sama dia kalau dia kaya? Enggak loh, Nil. Serius, aku anak orang kaya kok. Serius. Ih, enggak loh, sumpah. Mana aku nampak dia? Enggak, serius. Aku tuh anak orang kaya, anak pengusaha. Batu bara tahu. Ini tas rental anjir. Aku udah nitas KW mungkin. Nyuri nak sih, Cok. Ih, Gitu ceritanya aku nggak mau lah kawan kamu sama kawan kau. sama dia. Ih, Enggak. jangan gitu nih. Iya nggak mau aku semua kawan sama orang munafik kayak kau. Bener miskin. Dia tuh nggak selevel sama kita. Nggak bisa dia masuk Ini circle sengaja kita. nih yang bohong nih. Beneran aku Iya nggak mau lah Percaya percaya aku sama sama dia. kau. Yuk lah kita pergi. Nggak mau ketemu sama kau. Iya. Enggak aku Jangan munafik. kita, Cok. Ih nggak mau aku. Yuk. beneran. Ih, kan pasti nih gara-gara ibu tukang sapu. Dari mana, Nak? Dari mana? Dari luar lah. Udah makan belum? Masih peduli ibu nanyain aku makan atau enggak di luar? Alhamdulillah, namanya sama anak. Ibu nggak usah pegang-pegang deh bu. Jijik tahu ibu pegang-pegang aku. Kenapa jadi sama orang tua? Kan ibu tukang sapu di kampus aku. Jadi tangannya nggak bersih. Jadi nggak usah pegang-pegang tangan aku deh bu. Gak boleh gitu. Dosa. Bu minta duit dong bu. Biar bagaimana itu orang tua. Iya aku minta duit bu. Bukan butuh diceramahin. Iya. Ibu tahu, cuma uang tuh kan nggak ada, cuma untuk jajan sedikit aja mau. Iya pokoknya minta duit. Mau pergi bu. Pergi kemana malam-malam nih? Istirahat, makan, sholat. Ya pergi jalan-jalan sama teman-teman. Mereka aja pada nongki-nongki di kafe. Nah izinkan dong ibu. Besok aja lah ya. Ibu orang datang udah dimarah-marahin. Terus orang minta duit juga nggak dikasih. Ibu nggak marah dong, cuman sekarang malam. Besok aja ya. Ya. Bu, Ya.
Apa sih harus jadi tukang sapu? Itu kerjaan yang halal, nggak boleh kita mencaci. Banyak di bawah kita yang susah. Kerjaan halal. Kerjaan ibu tuh buat aku malu, tau nggak? Masa ibu jadi tukang Jangan sapu? malu, jangan malu. Biarpun tukang sapu, tapi anaknya bisa kuliah, itu harus bangga. Alah, pekerjaan jadi tukang sapu aja, ibu udah gimana? Ibu bangga jadi tukang sapu. Ibu nggak bisa cari pekerjaan lain. Jadi apa? Kayak ibu jadi pengusaha gitu. Jadi Ya apa, Allah, Bu? jadi pengusaha itu dari mana alirannya, nah. Ibu sekolah tinggi enggak, kaya juga enggak. Malu tau Bu, masa aku di kampus dihina kawan aku jadi anak tukang sapu. Ya aku nggak mau dong jadi anak tukang sapu. Malu nggak boleh malu, itu nggak bagus. Pokoknya aku nggak mau tahu. Ibu harus rubah profesi ibu jadi tukang sapu. Jadi apa sih Bu? Pengusaha batu bara kan banyak Bu. Pengusaha mobil, pengusaha lain. Jadi anak pengusaha Bu, biar aku tuh berkelas, bisa ikut sama teman-teman yang lain, bisa pergi shopping, bisa pergi nongki, pergi foya-foya. Ya Lona, sadar Lona, sholat dulu, istighfar, sholat dulu, sadar apa yang diucapkan itu salah, nggak bagus, nggak benar. Ya udahlah, ibu mau istirahat dulu lah ya, mandi dulu ya, sholat. Ya Allah, berkailah hamba ya Allah, bukalah pintu hatinya ya Allah. Janganlah jadi anak durhaka ya Allah. Berbaktilah ya Allah. Hamba sangat menyayangi anak hamba ya Allah. Sadarkan ya Allah. Jangan sampai berulang dari anak hamba ya Allah. Bukakan pintu hati ya Allah. Sadarkan ya Allah. Hamba itu salah ya Allah. Berbuat maaf ya Allah. Aduh mbak, bangun mbak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Dengan siapa nih? Lawannya Indah. Kenapa dengan Indah? Kecelakaan di mana? Arah mau pulang kampus, Bu. Mau arah pulang? Ya Allah. Itu gimana keadaannya? Parah kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini aku ada di mana? Kenapa semuanya gelap? Kenapa mataku terlihat seperti tertutup? Tidak ada cahaya. Aku ada di mana ini? Kenapa semua pandanganku terlihat gelap? Ada apa ini? Aku di mana? Tolong! Tolong! Mataku kenapa? Tolong! Kenapa ini? Kenapa? Tolong! Mataku! Kenapa ini? Kenapa? Selamat pagi, pasien Indah. Bagaimana kabarnya? Ada yang bisa saya bantu? Saya di mana? Kenapa saya tidak bisa melihat apapun? Kenapa pandangan saya gelap? Saya kenapa? Saya kenapa, Dok? Ya, kamu yang tenang dulu ya. Saya akan jelaskan, tapi kamu tetap tenang ya. Jadi, kamu saat ini sedang berada di rumah sakit
Dan saya perkenalkan ya, saya Dokter Amelia yang akan berjaga hari ini. Kamu tadi kronologinya kamu tadi dibawa oleh seorang dan kamu sebelumnya terjadi kecelakaan sehingga sudah kami lakukan pemeriksaan, kamu mengalami kebutaan. Saya buta. Ya, kamu. Saya tidak mau buta, Dok. Saya tidak mau buta. Ya, saya paham. Saya ngerti. Kamu tenang dulu ya. Nanti akan kita cari solusinya. Kalau begitu, saya izin untuk periksa dulu sebentar ya. Suster, tolong dipersiapkan ya ruang OK untuk pasien atas nama Indah. Akan kita lakukan operasi mata pada siang ini. Dan mohon untuk dipersiapkan alat-alatnya juga ya. Mempersiapkan tindakan operasi pencabutan kornea mata untuk pasien Indah Novianti oleh dokter yang bertugas pada saat itu ialah Dokter Amelia Lovita Canda yang biasa menangani pasien operasi di bagian kornea mata. Baik, selamat pagi pasien Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sudah semakin baik? Sudah, Dok. Baik, jadi ini kamu sudah pasca operasi ya. Jadi mungkin kami akan memberikan perban pada mata kamu. Mungkin ini agak sedikit tidak nyaman ya. Jadi mungkin akan kamu pakai hingga nanti akan ada dilakukan kontrol ulang. Dan jangan lupa obatnya diminum rutin. Dan insya Allah 2 hari ke depan kamu sudah boleh pulang. Terima kasih, Dok. Kenapa mataku menjadi seperti ini? Apa ini karma untukku? Karena aku menjadi anak yang durhaka pada ibu. Kamu siapa? Saya Ustazah yang tinggal berada di dekat masjid atas. Tadi saya perhatikan kamu tidak sengaja saya lewat melihat kamu tadi termenung. Ada apa gerangan? Apakah kamu sedang ada banyak pikiran atau bagaimana? Begini, Bu. Ibu melihat mataku ditutup perban seperti ini kan? Menurutku ini adalah karma untukku. Karena aku sudah menjadi anak yang durhaka terhadap ibuku. Aku selalu menghina ibuku, seorang tukang sapu di kampusku sendiri. Aku malu punya ibu tukang sapu dan aku rasa ini karma untukku, Bu. Kemarin ada orang yang menolongku dan membawaku ke rumah sakit. Katanya aku korban kecelakaan. Lalu aku tidak tahu siapa yang menolongku. Dan di rumah sakit pun dokter mengatakan terdapat benturan di mataku dan harus mengalami tindakan operasi. Dan sekarang mataku menjadi buta seperti ini, Bu. Apakah ini karma untukku? Kamu tidak boleh berkata seperti itu. Mau karma atau apapun, yang tahu itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus aku lakukan, Bu, untuk menembus kesalahanku? Kalau ibu boleh saran, mungkin kamu temui saja ibu kamu dahulu, mencoba untuk minta maaf kembali agar orang tua kamu bisa dapat memperbaiki hidup kamu. Baik, Bu, akan saya lakukan perintah Ibu Ustazah. Tapi saya masih merasa berdosa. Selanjutnya, setelah meminta maaf dengan Ibu, saya harus bagaimana ya, Bu? Untuk menebus kesalahan saya ini.
Begini saja. Kegiatan kamu saat ini apa? Saya seorang mahasiswi di Universitas Riau, Bu. Kalau begitu, besok setelah kamu pulang dari kampus, kamu ikut ibu untuk pengajian ya? Baik, Bu. Tidak apa-apa kan? Ya, tidak apa-apa, Bu. Saya akan berusaha untuk memperbaiki diri saya melalui ikut pengajian. Dan saya akan coba untuk menggunakan hijab, Bu. Apakah itu langkah yang baik, Bu? Wah, itu bagus sekali. Niat kamu sudah cukup baik. Jadi, kamu tidak usah bersedih lagi. Dan kamu bisa memulai hidup dengan baru setelah kamu memperbaiki dengan dirimu ya. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu Ustazah. Ya, sama-sama. Saya permisi dulu ya. Iya, Bu. Mari. Mari, Bu. Melamun. Itu bukannya siapa ya sekarang kemarin? Sekarang dia udah buta ya. Terus pastilah dia buta karena apa tuh? Azab karena dia nggak ngakui orang tuanya kemarin. Udah buta, nongkrong sih. Sudah sih yang apa di sini? Kamu siapa? Kau pura-pura buta kan? Ini asli, masih juga ya. Aku tahu kamu siapa ya. Kenapa sih dari kemarin selalu menghina aku? Nggak puas menghina aku dari kampus kemarin. Sampai akhirnya nggak mau berkawan sama aku ya. Pergi sana, pergi. Lamunan di kafe tadi membuat aku teringat kata-kata Bu Ustazah bahwa aku harus memperbaiki diriku kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya dan menembus semua kesalahan yang sudah kuperbuat pada ibu. Aku tidak tahu apakah aku akan menjadi manusia yang baik nantinya ketika melakukan pertobatan ini, tetapi aku berharap aku bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi dan bisa meminta maaf kepada ibuku. Selesai sholat, aku memohon ampun kepada Allah dan mendoakan ibuku yang sudah berada di surga. Aku sadar begitu banyak cacian, makian yang sudah aku lontarkan kepada ibu selama hidupnya ini. Ternyata tanpa ku sadari, akibat kecelakaan lalu, ibu meninggal terkena serangan jantung. Hidupku merasa lebih bersalah lagi ketika mengetahui ibu meninggal dunia karena aku. Ampuni aku, Bu. Amin. Selesai sholat, aku meminta Kak Aib mengantarkan aku ke kuburan ibu. Gimana, Kak? Ayo, bentar lagi juga sampai kok. kejar kebahagiaan kamu. Aku tahu kak, mataku menjadi buta. Pasti ini karena karma. Nggak ada. Nafsu mama selama ini. Enggak, itu bukan karma, itu tuh karena itu sebagai teguran untuk kita agar kita bisa jadi lebih baik. Nggak ada yang namanya karma. Kak,
datang. Yang tenang di surga ya Bu. Al-Fatihah. Amin. Udah mau sore, ayo kita pulang. Iya kak, ayo kita pulang kak. Tuntun aku ya kak. Ya, ayo pelan-pelan ya.